Bagaimana bisa tiba-tiba segelap ini? Hujannya deras sekali, seperti langit berlubang. Berita terbaru, petinju legendaris Su Jinghong saat naik ke helikopter pribadinya, meninggal secara tragis, pada usia 28, dia juara dunia selama 3 tahun berturut-turut. Ya ampun, sang juara tinju telah meninggal. Tulang punggung komunitas pertarungan Daxia telah patah. Kak, kau sudah bangun. Kak, Suaraku. Apa aku, Su Jinghong, telah berubah menjadi wanita? Hei, paman, hujannya terlalu deras kami. Tidak berguna, kau berani datang terlambat ke pesta ulang tahun Patua, ayahmu meninggal muda, dan kau bosan hidup, 10 menit. Jika kau tidak bisa sampai dalam 10 menit, jangan pernah injak kaki lagi di keluarga Lin. Hei paman. Kak, Tali ini sangat kencang. lihat siapa yang datang. Dua berandal dari keluarga Lin itu, si kakak yang tidak berguna dan adik yang sakit-sakitan. Tepat. Ayah mereka dulu sangat hebat. Bagaimana dia bisa memiliki dua anak seperti ini, bisnis yang dia tinggalkan? Mereka akan menghancurkannya cepat atau lambat. pesta ini adalah perangkap. Mereka akan menguliti kita hidup-hidup. Lihat. Kekuatan Patua saat itu, 930 kg. Rekor ini, aku yakin dalam 100 tahun ke depan keluarga Lin tidak ada yang akan mendekatinya. Waktu yang baik telah tiba. Keturunan darah Lin, persembahkan hadiah ulang tahun kalian. Ayo pergi. Kak, aku akan segera kembali. Jangan pergi kemana-mana. Ayah. Kali ini, dianya memenangkan kompetisi tinju kota, dan menjadi juara. Dia benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Lin kita. Bagus. Sepertinya keluarga Lin kita memiliki penerus yang layak. Hai Sheng, kamu harus belajar dari kakak tertuamu lebih sering. Belajarlah semangat dan keteguhannya. Ayah benar. Saat aku pulang, aku akan memastikan anak ini berlatih lebih keras. Aku tidak akan membiarkannya menghambat keluarga Lin. Bagus. Siapa yang merusak alat pengukur kekuatan? Ayah, lihat. Lihat. Sepertinya tidak seperti dirusak. Sepertinya pukulan yang sangat kuat menghancurkannya berkeping-keping. Hancur? Mesin ini bisa mengukur hingga 1000 pon. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Di puncak kekuatanku, aku hanya mencapai 930 pon. Untuk menghancurkannya, kekuatan pukulan pasti jauh di luar imajinasi. Mungkinkah hari ini, seorang master telah datang? Jika kita bisa bertemu dengannya, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Lin. Itu hanya alat pengukur kekuatan. Apa yang heboh? Berani kamu. Ini bukan tempatmu bicara, bocah tak tahu diri. Kakek, paman, kakak, adik. Kalian berdua saudara yang tidak berguna, satu sakit-sakitan, yang lain gadis lemah. Warisan yang ditinggalkan ayahmu cepat atau lambat akan habis olehmu. Paman, apa maksudmu? Ayah, adik benar. Demi nama baik keluarga Lin, bagaimana kalau kita ambil kembali aset mereka dulu, dan kelola bersama, untuk menghindari malu di kemudian hari, dan mempermalukan keluarga. Kakek, meskipun aku lemah, aku tidak pernah berhenti berlatih tinju. Warisan ayahku akan aku jaga dengan segenap jiwaku. Bagus. Karena kamu memiliki tekad itu, maka pada jamuan ulang tahun hari ini kesempatan bagus untuk menguji kemampuan kalian generasi muda. Kita akan mengadakan pertandingan latihan sebentar lagi. Jika kamu menang, aset itu milikmu.
Jika kamu kalah, Serahkan warisan itu. Baik, Kak, aku lemah secara fisik, dan kamu bahkan jarang berlatih. Pasti kita kalah. jangan khawatir. Bagus. Pertandingan latihan untuk generasi muda keluarga Lin akhirnya dimulai. Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan. Ingat, kita akan menghancurkan mereka. Orang tua itu sedang menonton. Hari ini, kita harus memaksa mereka menyerahkan properti. Jangan khawatir, ayah. Lihat saja aku mempermainkan mereka sampai mati. Dua pecundang bodoh. Hari ini, akan kutunjukkan kenapa kalian harus panggil aku kakak saat bertemu. 3 elemen tinju, kekuatan, kecepatan, ketepatan. Tantangan pertama, uji kekuatan, pecahkan telur melalui spons. Kekuatan yang diperlukan harus mendekati puncak saya, yaitu 930 pon. Perhatikan baik-baik. Benar-benar anggota sejati keluarga Lin. Keterampilan pukulan ini tanpa latihan keras 10 tahun, tidak bisa dicapai. Tantangan kedua, uji kecepatan. Bertahan dulu, lalu menyerang. Hindari saja anak panah dan pukul mereka untuk berhasil. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia melakukan kesalahan? Bukankah itu akan wow. Tantangan ketiga, kesatuan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Selembar kertas jatuh dari udara. Pukulanmu harus tepat, kecepatanmu cepat, dan kekuatanmu kuat untuk merobek kertas. Bagus. 7 percobaan dan dia berhasil. Itu termasuk yang terbaik di negara ini. Keluarga Lin telah melahirkan master tinju lainnya. Giliranmu. Jangan buang air kecil di celana karena takut. Kupikir kita harus melupakannya saja. Kalian berdua tidak berguna. Berlutut dan mohonlah. Mungkin saat aku mengambil kembali properti itu, aku akan meninggalkanmu cukup untuk bertahan hidup. Tunggu. Kakek, ayah, paman. Sebagai kakak tertua, aku harus memberi contoh untuk adik-adik. Untuk tantangan pertama, biarkan aku duluan. Itu Lin Tianya, yang baru saja memenangkan kejuaraan kota. Kita akan disuguhi pertunjukan. Xiao Chong, perhatikan baik-baik. Ingatlah, oke. Memecahkan telur melalui spons, kuncinya adalah jarak pendek kekuatan instan. Luar biasa. Ingat, saat bertahan, perhatikan tali busur, bukan anak panahnya. Jika kau menunggu melihat anak panah, sudah terlambat. Langkah ke samping, pukulan ke atas. Sudut 45 derajat. Ianya, dia sedang melatih Chong. Selanjutnya adalah tantangan merobek kertas yang paling sulit. Lin Haiseng tadi butuh 7 pukulan. Berapa banyak yang akan dia gunakan? Perhatikan baik-baik. Tianya, kau adalah kebanggaan generasi Lin. Jangan mempermalukanku di sini. Tunjukkan kemampuan sejatimu. Kecepatan dan kekuatan ini, jika dia di arena, kukira tidak ada yang bisa menandinginya. Katanya juara provinsi, butuh 3 pukulan.
Dia hanya pakai 2. Xiao Chong. Jangan takut, ayo. Oke, Aku pergi. Kak berhenti main-main, tonton saja dari bawah sana. Kamu. Pecahkan telur melalui spons. Kuncinya adalah jarak dekat, kekuatan instan. Ingat, saat bertahan, perhatikan tali busurnya, bukan anak panahnya. Jika kamu menunggu melihat anak panah, sudah terlambat untuk menghindar. Menghindar ke samping. Pukulan ke atas. Sudut 45 derajat. Siapa sangka anak Lin yang lemah itu ternyata punya beberapa gerakan? Bang, lihat apa yang dilakukan Tianya. Bukankah ini merusak rencana besar kita? Ini dia yang paling sulit. Lin Tianya baru saja menggunakan 2 lembar. Berapa banyak yang dia butuhkan? Menurutku, bahkan 1000 pun tidak akan cukup. Anak lemah. Mungkin kau harus menyerah saja. Sekarang berlutut dan mohon ampun padaku, aku janji padamu, aku akan makan dagingnya, dan kau dapat tulangnya. Level ini memang yang paling sulit. Aku belum pernah berhasil dalam latihan sebelumnya. Apa yang aku katakan? Pamer. Dia tidak peduli dengan nyawanya. Menyerahlah sekarang. Serahkan warisan dengan tenang. Dan kami akan mempertimbangkan ikatan keluarga, dan pastikan kalian berdua mendapat jatah makanan. Jika kau terus memaksakan diri, jangan salahkan kami. Jika kau mati, jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan. Tidak. Warisan ayahku, aku tidak akan menyerahkannya meskipun aku mati. Apa yang dia tunggu? Kenapa dia hanya berdiri di sana? Cepat pukul. Jadi apa yang kau tunggu? Lanjutkan. Cepat pukul. Ya, apa yang dia tunggu? Dia ragu-ragu dan tidak terjadi apa-apa. Amati arahnya. Tentukan titik pendaratannya. Jarak, 8 cm. Pukulan lurus. Kekuatan penuh. Pada titik ini, kita harus mengerahkan semua kemampuan. Jarak, 5 cm. Pukulan kait 20 derajat. Kekuatan 80%. Kamu bocah nakal yang baru berlatih tinju 3 hari. Dan sekarang kamu mau mengajari orang lain? Kakakmu benar. Dengarkan saja kakakmu. Cepat mulai, pukul. Apa yang kamu tunggu? Biarkan kami semua melihat kemampuanmu. Pukulan hook. Kekuatan 80%. Lin Yu. Bukan salahmu tidak mengerti tinju. Tapi jangan mempermalukan kami di sini. Wajah keluarga Lin. Tepat, keluarga Lin ini. Bagaimana mereka punya gadis sebodoh itu? Tunggu. Mungkin ini benar-benar berhasil. Pukulan hook memiliki area kontak yang lebih besar, yang secara efektif dapat mengurangi kesalahan. Dan angin pukulan menciptakan gaya hambat, membuatnya lebih mudah untuk merobek kertas. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Tapi, Xiao Yu sama sekali tidak pernah berlatih tinju. Dia tidak mungkin tahu solusinya, kan, Kak? Kakak Tianya tidak mengatakan itu tadi. Ini, apakah ini akan berhasil? Lakukan seperti yang aku katakan. Lakukan. Baiklah, coba saja. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. 1 lembar? Dia benar-benar hanya menggunakan 1 lembar kertas? Tidak mungkin. Dia biasanya jatuh tertiup angin.
Pukulannya selembut kapas, orang yang hampir mati. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Keberuntungan. Itu pasti keberuntungan. Jarak 5 cm. Pukulan uppercut 20 derajat. Kekuatan 80%. Lakukan seperti kata gadis itu, benar-benar berhasil. Kak, aku berhasil. Aku berhasil mempertahankannya. Warisan yang ayah tinggalkan untuk kita. Xiao Yu, bagaimana kamu tahu cara bertarung? Mungkinkah itu benar-benar keberuntungan? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Anak sakit itu benar-benar menang. Tenang. Hari ini kita akan membuat mereka memuntahkan warisan. Kakek, aku sudah melewati 3 ujian. Sesuai kesepakatan, bolehkah aku mewarisi harta ayah? Tidak, ayah, kamu juga melihatnya. Seperti biasanya Xiao Chong. Hari ini dia hanya beruntung. Beruntung sekali. Dalam hal kekuatan sebenarnya, bagaimana dia memenuhi syarat? Lagi pula, tubuhnya yang sakit-sakitan. Siapa tahu berapa lama dia bertahan? Lin Yu. Seorang perempuan, cepat atau lambat dia akan menjadi orang luar. Menyerahkan tanah seluas itu kepada mereka. Itu lelucon. Ayah. Hasil jerih payahmu seumur hidup. Apakah kamu hanya akan menonton? Dihancurkan oleh 2 orang ini, anak-anak yang tidak berharga? Pada intinya, paman-paman, kalian telah bersekongkol untuk mengambil alih warisan ayah. Semua kata-kata mulia kalian, tapi sebenarnya, kalian hanya sekelompok tiran kecil yang mengambil dengan paksa. Kamu. Cukup. Untuk benar-benar melindungi warisan keluarga, kecerdikan saja tidak cukup. Pada akhirnya, kamu harus membuktikan diri di atas ring. Baiklah, karena kalian semua begitu bersikeras, kita akan menggunakan cara yang paling langsung. Masuklah ke ring. Lin Chong, jika kamu bisa, kalahkan kedua sepupumu di atas ring, tanah itu secara otomatis menjadi milikmu. Jika kamu kalah, Serahkan properti itu dengan tenang. Apa? Takut? Jika kamu tidak punya nyali untuk naik ke ring, berlutut dan memohon ampun sekarang, lalu bawa adikmu yang tidak berguna ini, dan pergi dari keluarga Lin. Aku akan. Orang tua ini tahu betul Lin Chong tidak punya kesempatan. Dia masih mengizinkan pertandingan yang tidak adil ini. Mengandalkan senioritas dan aturan keluarga, dia pikir dia bisa menindas orang secara terbuka. Bagaimana kalau aku yang ambil alih? Lin Yu, merobek kertas tadi hanya keberuntungan. Tapi cincin ini, orang benar-benar bisa tewas. Biarkan aku yang melakukannya. Awas. Maaf, Lin Chong. Tinjuku selalu keras. Lin Chong, pukulanmu lemah. Seperti gelitik. Dalam pertarungan, kecelakaan terjadi. Jika kamu mengaku kalah sekarang, masih belum terlambat. Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu, lalu bilang kami tidak menunjukkan belas kasihan keluarga. Biarkan aku yang melakukannya. Aku masih bisa bertarung. Terlalu percaya diri. Aku yang akan melakukannya. Setuju. Lin Yu, tinjuku benar-benar keras. Loh, aku ragu kamu bisa tahan satu pukulan. Ayo. Jadi, jika aku mengalahkan brengsek ini, kamu tidak akan mengganggu soal harta keluarga lagi? Dasar bocah nakal, dan kamu pikir bisa mengalahkanku? Bajingan, aku akan menjatuhkanmu. Satu pukulan saja cukup. Dasar bocah nakal. cukup, ini adalah ring. Bukan perkelahian jalanan.
Kamu lemah sejak kecil, tidak cocok untuk bela diri. Bahkan pria kuat biasa, aku ragu kamu bisa mengalahkannya. Dan di sini kamu membual, mengaku bisa mengalahkan Hai Sheng dengan satu pukulan. Apa kamu tidak menganggap itu konyol? Konyol atau tidak, mari kita buktikan, ya? Tapi, Pak Tua, di depan semua orang, kamu harus memberi jawaban yang jujur. Jika aku mengalahkannya, tidak ada yang akan ikut campur urusan warisan keluarga. Ini keterlaluan. Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Jika kamu mengalahkan Hai Sheng kami, aku akan membenturkan kepalaku kering. Tidak perlu. Jika kamu kalah, kamu akan merangkak dan menggonggong 3 kali. Baik. Lihat saja bagaimana kamu mati. Kak? Jangan. Lengan dan kaki yang kurus sekali. Naik ke atas untuk mati. Sikap itu. Lupa bahwa tubuh ini sekarang adalah seorang wanita. Dasar gadis bau, mencari maut. Tidak baik. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Jadi, kau. Kak, kau baik-baik saja? Ada apa? Ini keluarga Sue. Mereka selalu jadi saingan keluarga Lin. Sue Jian, waktu lalu kau datang ke gym kota barat kami dan buat masalah, aku belum selesai denganmu, dan kau muncul sendiri di sini. Keponakan Shue, kau bawa begitu banyak orang untuk memaksa masuk ke rumahku yang sederhana. Ada urusan apa? Tuan Lin, di hari bahagiamu, kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau tidak menganggap keponakanmu ini cukup penting? Orang tua ini ceroboh. Lupa memberitahumu. Tidak, kau bisa ceroboh. Tapi aku sebagai juniormu, tidak bisa. Jadi, hari ini aku sengaja datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Bagaimana mungkin keluarga Sue datang merayakan ulang tahun keluarga Lin? Bukankah mereka berusaha menguasai pasar? Menurutku, ini karena keluarga Lin baru menang kejuaraan kota, mereka cemburu, jadi mereka datang cari masalah. Orang-orang, bawa hadiahnya. Aku bilang pilih hadiah yang mahal. Kenapa kau memilih jam? Di hari bahagia Tuan Lin, masa kita memberi jam? Tuan Lin, orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar memberimu jam. Bagaimana kalau kau terima saja? Lagi pula, kau tidak punya banyak waktu lagi. Jam itu bisa menghitung mundur untukmu. Apa yang kau bicarakan? Tuan Lin, beginikah cara kau memperlakukan tamu? Aku datang untuk memberimu hadiah ulang tahun, keturunanmu. Apakah mereka begitu kasar? Apa mereka tidak puas dengan hadiahku? Lepaskan tangan kotormu dariku. Enya, Apa kau pikir? Aku harus menerima hadiah ini. Bajingan, aku akan mengantarmu pergi duluan. apa sebenarnya yang kau mau? Apa yang aku inginkan? Datang ke keluarga bela diri. Tentu saja untuk menantang. Kau, Tuan Lin, banyak orang sedang menonton. Kau tidak takut, kan? Keluarga Lin sudah puluhan tahun di dunia tinju. Kami tidak pernah kenal kata takut. Karena kau mau menantang, aku akan suruh murid-murid Lin memberimu sambutan yang pantas. Baiklah. Pertandingan ini harusnya ada hadiahnya, kan?
Jadi saya akan tunjukkan kesungguhan saya. Jika orang saya kalah, bisnis saya di utara kota akan menjadi milik keluarga Lin. Jika orang saya menang, puluhan pusat tinju di barat kota itu akan menjadi milik saya. Ayah, pendapatan dari pusat tinju di sebelah barat mencakup 2/3 dari pendapatan keluarga. Sue Jian ini jelas datang dengan persiapan. Kamu takut? Aku? Warisan puluhan tahun keluarga Lin kita gelombang demi gelombang penantang. Kita tidak pernah kalah. Kamu mau bertarung? Kalau begitu kita bertarung. Tuan Lin, sungguh berani. Kalau begitu di arena, kita lihat siapa yang lebih hebat. Aturan pertandingan, setiap pihak mengirim 3 petarung kering untuk pertandingan berantai. Yang masih berdiri di akhir adalah pemenangnya. Kakek, Xiao Chong terluka parah. Kita masih kekurangan 1 orang. Kakek, kau tidak benar-benar akan membiarkan gadis nakal itu naik, kan? Ayah, Lin Yu sama sekali tidak tahu tinju. Dia hanya akan membawa malu bagi keluarga Lin. Tuan Lin, keluarga Lin Anda, apakah kekurangan pewaris, bahkan tidak bisa mengumpulkan 3 orang? Bagaimana jika saya pinjamkan bawahan untuk memenuhi jumlah kalian? Sikap ini. Ayah, bagaimana kalau kita pinjam 1? Cukup. Apakah kalian belum cukup malu? Lin Yu, kau naiklah. Selama kau tidak kalah terlalu buruk, harta yang ditinggalkan ayahmu akan tetap menjadi milikmu. Ingat, kau di sini hanya untuk memenuhi jumlah. Jangan mempermalukan keluarga Lin. Tuan Lin, keluarga Lin Anda sungguh kaya akan bakat. Nona muda ini, kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Hei, gadis, jika kau dipaksa, berkediplah. Hentikan omong kosong. Dia di sini hanya untuk memenuhi jumlah, kakakku, dan aku. Cukup untuk menangani mereka bertiga. Kalau begitu, sampai jumpa di arena. Tuan Jinyan, tunjukkan pada mereka kemampuanmu. Itu Jinyan. Jinyan, Siapa itu? Kuda hitam dari kompetisi tinju provinsi bertarung sampai semifinal, dan berhasil meraih juara ketiga. Sue Jian benar-benar berhasil mendapatkan orang seperti dia. Itu hanya pertandingan tinju provinsi, aku bahkan tidak ikut. Kalau tidak, juaranya pasti aku. Ini levelmu untuk gelar provinsi, level juara ketiga provinsi kamu, juga tidak begitu mengesankan. Astaga. Keluarga Lin yang telah berkeliaran di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Hanya itu yang kau punya. Tuan Tua Lin, bukankah kau ajari mereka keahlian sejatimu, Pak Tua? Kakek, biarkan aku yang menangani ini. Tianya. Hai Seng kalah. Dan Xiao Yu tidak bisa diandalkan. Kau satu-satunya harapan keluarga kita. Juara baru kota Lidu, semoga tinjumu sepadan dengan reputasimu. itu jurus andalannya pukulan cepat meteor. Dia menggunakan jurus itu untuk mencapai semifinal provinsi. Kau bahkan tidak bisa melihat pukulannya, bagaimana kau bisa bertahan? Pukulan cepat, tapi tenaganya lemah. Karena aku tidak bisa bertahan, aku tidak akan repot-repot bertahan. Bagus. Serahkan pada Tianya.
Tianya kau kebanggaan keluarga Lin. Aku tidak mengira kau bisa mengimbangi pukulan cepat Jin Yan secepat ini. 8 tahun, pukulan cepat. Dan kau hancurkan dalam satu gerakan. Keahlianmu melampauiku. Hei, peraih medali perunggu provinsi, ternyata kau tidak begitu hebat. Kakakku mengalahkanmu dalam satu gerakan. Hanya hidangan pembuka. Sekarang waktunya hidangan utama. Wang Jing dari keluarga Shibo meminta petunjuk Anda. Itu Wang Jing dari keluarga Shibo. Keluarga tinju top Shibo semuanya ada di sini. Bahkan keluarga Wang dari Shibo sudah keluar dari pensiun. Sue Jian sedang mencari sesuatu yang besar kali ini. Dia masuk 8 besar di tingkat nasional tahun lalu. Petarung kelas atas, Peringkat 8 nasional. Apakah kakak bisa mengalahkannya? Bentuk tubuh yang bagus. Kabarnya Wang Jing bergerak seperti bulu. Dia bisa dengan mudah menetralisir serangan apapun. Melihatnya hari ini, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pukulan kakak bahkan tidak bisa mendekatinya, dan pukulannya sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan, Mai? pukulan semua yang hadir, aku khawatir tidak ada yang bisa mendekatinya. Kenapa kita tidak bisa memukulnya, juara kota kita? Ini terlihat seperti memukul target kertas itu. Agak mirip. Jarak 5 cm. Pukulan hook 20 derajat. Kekuatan 80%. Mungkinkah pukulan terakhir itu, dia tidak hanya beruntung? Bagus. Saat lemah, bersikaplah kuat. Saat kuat, bersikaplah lemah. Dia memprediksi pukulannya. Tapi dia memprediksi prediksinya. Kembali dari tepi jurang. Lin Tianya benar-benar jenius dari keluarga Lin. Tuan tua Lin memiliki cucu yang hebat. Luar biasa. Tidak terlalu bodoh ternyata. Kamu melihatnya. Aku mengaku kalah. Apa itu juara 3 provinsi? Apa itu keluarga Wang dari Shibo? Tidak ada yang bisa menandingi kakakku, kamu, Sue. Ini semua ahli yang kamu bawa? Sepertinya kamu sebaiknya menundukkan ekor dan pergi dari sini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asku. Sekarang, kamu akan mati tanpa ada yang menguburmu. Tuan Qin, silakan. Siapa itu? Siapa orang ini? Ayah, kau kenal dia? Wajah baru. Dia tidak terlihat seperti orang dari lingkaran tinju kita. Apa yang perlu ditakutkan? Hei, Sue. Jadi ini aksi terakhirmu? Ternyata orang tak dikenal, dan kau memperlakukannya seperti harta karun. Tidak. Orang ini tidak sederhana. Teknik itu terlihat familiar. Tianya, jangan meremehkannya. Yuzo, juara karate, Kinjan, ku dengar, bakat tinjunya luar biasa. Dia meningkat pesat setelah latihan sebentar. Dia tidak pernah ikut kompetisi, pantasan tidak ada yang kenal dia. Aku akan bertarung dengan satu lengan. Dia benar-benar memberi lintiannya satu lengan? Seberapa percaya diri dia? Siapa sebenarnya dia? Terlalu sombong. Kakak, tunjukkan padanya kemampuanmu. Tianya, Orang tak dikenal.
benar-benar melumpuhkan juara kota dengan satu pukulan. Ini, tianya. Tidak pernah kalah setotal ini. Menghadapi lawan dengan satu lengan, menang hanya dalam beberapa gerakan. Kemampuan pria ini setidaknya masuk 5 besar dunia. Apa? Masih mau bertarung? Aku belum kalah. Tianya berhenti. Tianya mengaku kalah. Tianya. Kakek. Maaf. Aku kalah. Sudah berakhir. Jika kita kehilangan properti West City, keluarga Lin akan runtuh. Itulah denyut nadi sebagian besar kekayaan kita. Sudah berakhir, kemenangan ini datang terlalu cepat. Bukankah keluarga Lin penuh dengan bakat? Menurutku, kalian hanyalah sekumpulan pecundang. Jadi juara kota itu biasa saja, Pak Lin. Karena dia kalah dalam pertandingan, taruhannya harus dipenuhi, kan? Puluhan pusat tinju di West City itu, sekarang milikku. Tidak ada keberatan, kan? Sepertinya tidak ada keajaiban. Dia hanya seorang gadis kecil. Warisan keluarga Lin yang berusia seabad. Mungkinkah benar-benar hancur olehku? Tapi dari kemampuannya, kekuatan master tak dikenal ini, kekuatannya setidaknya harus masuk 5 besar dunia. Kalah dari master berbakat seperti itu, aku, Lin, benar-benar yakin. Selamat tinggal. Ayah, kamu tidak boleh pergi. Jika kita kehilangan properti West City, bagaimana seluruh keluarga kita bisa bertahan? Benar, kakek. Ini adalah fondasi keluarga Lin. Kakak, ayo pergi. Kita masih tidak bisa melindungi warisan yang ayah tinggalkan untuk kita. Hei, kau, Cue, bibi buyutmu ini. Bahkan belum masuk ke arena. Hampir lupa sama kamu, gadis pengganti kecil. Dengan lengan dan kaki yang kurus. Tinjumu mungkin lebih lembut dari kapas. Kamu mau bertarung dengan Master Qin? Kamu akan menggelitiknya. Gelitik atau tidak, kita lihat saja kalau aku mencoba. Karena kamu tidak takut mati, coba saja. Lin Yu. Tinju butuh latihan bertahun-tahun. Kamu sudah berlatih. Paling lama, hanya beberapa bulan. Jangan bicara besar di sini. Tepat, kakek sudah menjelaskannya, orang di panggung ini adalah 5 besar dunia, apa kamu? Lebih baik dari 5 besar dunia? Xiao Yu, Qin Zhan jauh lebih kuat dari yang kita kira. Kamu tidak bisa mengambil risiko itu. Ya, kau benar-benar membiarkan gadis ini naik, kan? Mengirim gadis kecil untuk bertarung, di mana harga diri keluarga Lin? Diam. Aku ingin membiarkannya mencoba. Menurut aturan, sekarang giliranku bertarung denganmu. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Sepertinya kamu terlalu banyak makan kacang merah. Kamu mau mati. Baiklah, kalian berdua, mulailah. Kak? Gadis Lin itu, baru saja mengalahkan petarung top 5 dunia. Kami benar-benar salah menilainya. Putri keluarga Lin yang tidak dikenal ternyata sekuat ini. Sudah kuduga. Aku bilang Xiao Yu pasti bisa. Jadi itu bukan hanya keberuntungan tadi. Mustahil. Bagaimana mungkin? Mengesankan. Keluarga Lin kita benar-benar mengalahkan peringkat 5 dunia. Gerak tipu untuk mengalihkan perhatian. Serangan nyata tersembunyi. Pukulan yang menentukan. Kekuatan besar. Tubuh wanita. Bagaimana bisa memiliki kekuatan ledak seperti itu? Keluarga Linmu tidak mungkin punya bakat seperti ini. Sudahlah. Kalah ya kalah. Pergi. Betul. Kalah masih banyak bicara. Itukah kemampuan petarung top 5 dunia? Dan kau masih mengingini aset keluarga Lin?
Enyahlah dari sini dengan ekor di antara kaki. Semua melihatnya, kan? Tuan Qin baru saja menahan diri melawan gadis itu. Dia tidak mengeluarkan semua kemampuannya. Jika dia melakukannya, apa kau pikir kau bisa menang? Bah, Sue, apa kau tidak punya malu? Mungkir dari janji. Tak terima kalah, jadi mau mengelak. Tuan Lin tua, semua orang menonton. Pertandingan tadi tidak adil. Tentu Tuan tidak mau keluarga Lin menang secara tidak terhormat. Hanya perlu 1 atau 2 pukulan. Kali ini, kau harus menggunakan segenap kekuatan yang kau miliki. Kurang ajar, masih bicara keras padahal ajal sudah di depan mata. Tuan Qin, ayo hajar dia habis-habisan. Kak, orang ini termasuk 5 besar dunia. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, aku khawatir. Ya, dia bisa masuk 5 besar dunia. Aku khawatir kekuatan tersembunyinya luar biasa. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ayah, mungkin kita harus memikirkan strategi lain. Xiao Yu belum lama berlatih, kita tidak bisa mempertaruhkan nasib keluarga Lin sepenuhnya padanya seorang. Nasib keluarga Lin kita sepenuhnya ada padamu. Tidak ada keraguan tentang hasilnya sekarang, kan? Lagi pula, dia termasuk 5 besar dunia. Tuan Qin pasti akan menang. Tapi aku masih merasa gadis dari keluarga Lin itu juga punya kesempatan. Pukulan tadi sangat mengesankan, seperti seorang master. Tuan Qin, kali ini, mari kita bermain dengan tenang. Membuatku mengerahkan seluruh kemampuan adalah kehormatanmu. Dikalahkan olehku adalah kehormatanmu. Kamu ingin menjadi pahlawan bagi keluarga Lin? Hari ini akan kubuat kamu mengerti pahlawan, biasanya dikenang setelah kematian. Peringkat 5 dunia itu sesuai reputasinya. Lin Yu benar-benar tertekan. Xiao Yu tergesa ke tepi arena. Jika dia tidak melawan, tidak ada jalan keluar. Menggunakan kekuatan penuh. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Kukira Lin Yu punya kesempatan menang. Sekarang sepertinya tidak ada ruang untuk mundur, dia akan kalah. Kamu tidak melihat pukulan terakhir dengan jelas. Perhatikan yang ini baik-baik. Teknik tinju yang sama lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita benar-benar salah? Mustahil. Benar-benar mustahil. 1 pukulan, dia hanya menggunakan 1 pukulan. Dalam kompetisi kelas dunia, itu level tertinggi. Kekuatan pukulan itu, kecuali juara mendiang, Su Jinghong bisa melakukannya. Dan hari ini, kami melihatnya dari seorang wanita muda keluarga Lin. Tampaknya keluarga Lin memiliki generasi muda yang tangguh. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Saya mengerti sekarang. Sebelumnya, saat dia mengalahkan Hai Sheng, dia menggunakan pukulan ini. Saya kalah. Saya benar-benar kalah. Keluarga Wang dari Shibo, 5 besar di dunia, semua kalah oleh seorang gadis kecil. Tidak. Kau harus membantu saya memenangkannya kembali. 1 pertandingan lagi. 1 pertandingan lagi. Cukup. Dalam tinju, ada tingkatan, dan hasilnya sudah ditentukan. Tantangan hari ini kami kalah. Generasi muda keluarga Lin tangguh, kita akan bertemu lagi di dunia persilatan, dan mencari pelajaran lain. Berhenti. Apa kau lupa sesuatu? Seperti yang disepakati, properti milikmu di utara kota sekarang menjadi milik keluarga Lin. Mulai hari ini, mereka menyandang nama Lin. Itu hanya sementara. Pergi. Xiao Yu, berkat kamu hari ini, kamu membalikkan keadaan dan menyelamatkan warisan keluarga Lin. Atas nama seluruh keluarga Lin, terima kasih. Seperti yang disepakati sebelumnya, warisan yang ditinggalkan ayahmu tetap akan diwarisi olehmu dan adikmu. Terima kasih, kakek. Baiklah, sandiwara ini sudah selesai. Hari sudah larut. Kita harus menghormati leluhur besok. Semua, bubar. Hei, tunggu. Sepertinya masih ada yang belum selesai, kan? Seseorang baru saja berkata dengan mulutnya sendiri, jika aku menang melawannya, kamu akan turun dan menggonggong seperti anjing. Paman kedua,
Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu tidak bisa begitu saja membiarkannya berlalu atau apa. Hei, kamu gadis gila. Cukup? Anak kedua, kamu sendiri yang membuat taruhan itu. Kamu harus menerima konsekuensinya. Keluarga Lin kita harus menang dengan anggun dan kalah dengan bermartabat. Hei, Lin Yu, ayahku adalah paman keduamu, yang lebih tua darimu, jangan terlalu. Kakek Lin. Apakah kamu bermain rumah-rumahan di sini? Oh, Sekretaris Guan, Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh. Juara tinju Su Jinghong sayangnya telah meninggal dunia. Posisi ketua kosong. Upacara pelantikan ketua baru adalah 2 hari lagi. Saya datang khusus untuk menyampaikan undangan. Namun, tempat terbatas. Hanya 4 slot. Terima kasih atas jerih payah Anda, Sekretaris Guan. Terima kasih, saya pamit. Jenazah saya belum dingin, dan seseorang sudah tidak sabar untuk menggantikan saya. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Hari ini, di hadapan leluhur kita, ada hal yang harus saya perjelas. Xiao Yu, Xiao Chong, maju ke depan. Kemarin, jika Xiao Yu tidak membalikkan keadaan, warisan 100 tahun keluarga Lin dan reputasi akan hancur dalam satu pukulan. 3 tempat latihan tinju di distrik baru sisi barat dan bisnis pelatihan terkaitnya mulai hari ini akan sepenuhnya dikelola oleh Xiao Yu dan Xiao Chong. kakek, Kakek, kami hanya ingin melindungi kerja keras ayah kami. Tidak mudah mempertahankan apa yang telah dicapai, dan lebih sulit lagi untuk membuka jalan baru. Memberikannya kepada kalian berarti kami percaya kalian akan berbuat lebih baik. Xiao Yu, Xiao Chong. Paman kedua kalian. Dulu bodoh. Hari ini, di hadapan leluhur, paman kedua kalian meminta maaf kepada kalian. Paman pertama kalian juga memiliki banyak kesalahan. saya dulu salah. Karena kita semua keluarga, biarlah masa lalu berlalu. Sekarang keluarga Lin membutuhkan bakat, hanya dengan bersatu kita bisa mengembalikan keharuman keluarga. Bagus, bagus. Semua ingat, tinju keluarga Lin harus bersatu melawan orang luar. Bersatu karena darah. Dasar kita akan abadi. Ayo, semua orang satukan tinju kalian. Xiao Yu, Xiao Chong, ayo. Gaya tinju keluarga Lin bertahan dari generasi ke generasi. Gaya tinju keluarga Lin bertahan dari generasi ke generasi. Tianya, kamu adalah kakak tertua. Upacara pelantikan ketua baru Asosiasi Tinju akan dipimpin olehmu. Kalian berempat bersaudara pergi bersama. Ingat, setelah kalian melangkah keluar pintu ini, kalian mewakili keluarga Lin kita. Setiap kata dan tindakan harus mempertimbangkan kehormatan keluarga. Jangan khawatir, kakek. Kak, siapa yang akan menjadi presiden baru? Langsung merebut kesempatan begitu raja meninggal? Kamu pikir kematian raja adalah kecelakaan? Jaga mulutmu. Kita di sini hanya untuk mengamati, jangan cari masalah. Kematianku. Bukankah itu kecelakaan? Apa yang kau lakukan? Orang penting seperti ini muncul, dan kau meminta undangan? Maaf sungguh. Tuan Jituo. Aku gagal melatih stafku dengan baik. Maaf merepotkan. Maaf merepotkan.
Itu dia. Bukankah itu dari padang rumput utara, Jituotai, peringkat kedua di dunia? Tujuan hidupnya adalah mengalahkan raja, tapi dia tidak pernah berhasil. Benar. Ku dengar. Setiap kali dia menghadapi raja, pertarungannya ketat, tapi pada akhirnya, raja selalu menjatuhkannya dengan satu pukulan. Aku juga dengar. Dia baru saja menjalani latihan tertutup. Kekuatannya saat ini, mungkin tidak terbayangkan. Saat ini, kau tidak mengenalku. Tapi segera kau akan tahu. Halo, kami diundang ke upacara. Tidak ada tamu lagi. Kembalilah. Kenapa kita punya undangan? Undangan ini diberikan langsung oleh Sekretaris Guan. Siapa tahu? Di mana kau mencuri undangan ini? Di sini yang berlaku wajah, bukan undangan. Selama kau seseorang di dunia persilatan, yang namanya sudah dikenal, kau bisa masuk. Orang tak dikenal dengan undangan, semua bisa pergi. Buka matamu dan lihat baik-baik, kami bukan orang tak dikenal. Kami dari keluarga Lin, dari kota Lidu. Apa kau tidak kenal kami? Keluarga Lin dari kota Lidu? Keluarga Lin kalian sudah lama merosot. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Satu-satunya alasan kalian masih ada adalah berkat leluhur kalian yang membangun warisan ini. Membiarkan kalian parasit, hidup dari masa lalu. Kalian orang kampung, tidak berhak masuk. Pergi sekarang. Kau? Apa? Kau mau bertarung? Kami sudah menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru. Undangan ini memang dikirim oleh Sekretaris Guan. Kami tidak mencurinya. Jadi, tolong beri pengecualian dan biarkan kami masuk. Sudah kubilang berkali-kali. Mataku adalah aturannya. Aku tidak kenal, kalian bocah kecil. Sekarang cepat pergi dari sini. Dasar anjing, meremehkan orang. Berhenti. Pemimpin yang hebat. Di luar, kau menjilat dan merendah. Pada orang sendiri, kau menggonggong dan menggigit. Pergi. Bawa Suhui kepadaku. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia mengelola bawahannya. Dasar bocah. Nama wakil presiden bukan untuk kau ucapkan sembarangan. Kau ingin menemuinya? Tidak bisa. Dah. Berikan ini pada Suhui. Bilang padanya sang kurir telah menyampaikan pesan yang dia ingin dengar. Daun busuk? Mau menipuku? Pesan ini penting. Jika kau menundanya, konsekuensinya bukan hanya kau dipecat. Itu tidak akan cukup. Dengar, brengsek. Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku, atau aku akan membuatmu dan teman-temanmu mati mengenaskan. Masuk ke dalam. Awasi mereka. Bang, kau bilang akan mengajariku tinju dengan benar. Wakil Presiden? Wakil Presiden. Ada seorang wanita di luar bilang punya pesan untukmu. Katanya pesan itu yang ingin kau dengar. Pesan? Aku tidak menduga ada pesan. Kukira, cuma memetik daun sembarangan, pasti itu tipuan. Tampaknya kalian orang desa memang penipu. Hei, ambil para pembuat onar ini dan tangkap mereka. Kamu pikir sedang apa? Kami akan lewatkan acara ini. Kamu mau bertarung? Ini adalah upacara peresmian presiden baru, acara yang hikmat. Beraninya kamu mengejek pejabat tinggi dan tidak menghormati upacara? Jika kami tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan belajar. Hanya beberapa pengawal benar-benar pikir bisa melawan kami. Latihan kami tidak sia-sia. Serang, berhenti. Wakil Presiden, mereka menyamar sebagai VIP dan membuat pesan palsu untuk mengejek kami. Kami hendak memberi mereka pelajaran. Ya, Wakil Presiden, orang yang mengabaikan martabat asosiasi tinju pantas dipukuli untuk memberi mereka pelajaran. Ini siapa yang melakukan ini? Itu dia. Dia membawa barang aneh untuk menipu kami. Kami harus diam. Xiao Hui, lama tidak bertemu.
Kamu, bocah kurang ajar. Beraninya kau. Kau gila? Dia wakil presiden. Maaf, Wakil Presiden. Adikku bicara ngawur. Jangan diambil pusing. Ya, Wakil Presiden, adikku jarang keluar. Dia kurang pengalaman, bertemu dengan orang penting sepertimu. Dia gugup dan salah bicara. Tolong maafkan dia. Xiao Yu, minta maaf pada Wakil Presiden sekarang. Xiao Hui, aku sudah berdiri di sini menunggumu lama sekali. Kakiku sakit sekali. Ambilkan aku kursi. Biarkan aku duduk. Ambil kursi, cepat. Cepat bilang. Pesan apa yang kakakku ingin kamu sampaikan? Ini yang dia katakan. Xiao Hui, aku terlalu keras padamu sebelumnya. Selalu memaksamu berlatih berlatih tinju. tinju. Kamu sudah melalui banyak hal. Aku hanya menginginkanmu untuk membawa Panji dunia tinju Siaraya. Dan aku takut jika aku tidak ada lagi, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Ingat, aku akan menjagamu dari tempat yang tidak bisa kamu lihat dan mendukungmu. Juga, sarung tinju yang selalu kamu inginkan. Aku janji, sekarang milikmu. Kak, Sudah. Berhenti menangis. Kalau kamu menangis lagi, hidungmu akan meler lagi. Kak. Dia pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Juga. Kenapa kamu bilang lagi? Saat dia mengalami kecelakaan, saya kebetulan ada di dekatnya. Dia bercerita tentangmu. Katanya kamu cengeng. Kalau nangis, ingus kemana-mana. Dia benar-benar bilang begitu? Tentu saja. Dia bilang kalau aku tunjukkan ini, kamu akan mengenaliku. Juga, yang paling dia khawatirkan adalah kamu. Bro, Sis, kapan? saudara wakil ketua, mungkinkah Raja Tinju Su Jinghong? Terima kasih sudah menyampaikan pesannya. Ayo, kita masuk ke dalam. Tunggu sebentar. Wakil Ketua Su, kami di sini untuk acaranya. Tapi bawahan Anda bilang keluarga Lin, kami bukan siapa-siapa, peminta-minta yang tidak berharga, tidak layak masuk ke gedung megah ini, bahkan jika itu undangan tulisan tangan Sekretaris Guan, tetap tidak boleh. Lihat sendiri. Mereka punya undangan. Kenapa kau tidak biarkan mereka masuk? Wakil Ketua, iya. Saya gagal mengenali kebesaran Anda, tidak mengenali tamu-tamu terhormat. Wakil Ketua, sayalah yang gagal mengenali kebesaran Anda. Memperlakukan tamu-tamu terhormat dengan buruk. Sudah lama saya dengar kalian bertiga menyalahgunakan wewenang, menilai orang dari statusnya, menjilat yang berkuasa, dan menindas yang lemah. Saya tidak pernah menyangka hari ini kalian berani menindas tamu-tamu terhormatku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Wakil Ketua, kami tahu kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Tidak ada kesempatan. Asosiasi tinju tidak bisa mentolerir orang sombong seperti kalian. Ayo pergi. Wakil Ketua, beri kami kesempatan lagi. Wakil Ketua, beri kami kesempatan. Wakil Ketua. Wakil Presiden, kamu duluan, kamu sibuk. Upacara itu penting. Kamu tidak lihat jalan? Aku lihat. Kamu pikir kamu siapa? Sombong sekali. Keluarga Zai dari Yandu. Jai Wei. Kakakku. Jai Xin. Yang selama 3 tahun berturut-turut, memenangkan kejuaraan tinju Daxia, keluarga Zai. Kamu punya akal juga. Dan kamu siapa? Dengarkan, keluarga Lin dari Lidu,
Minta maaf pada adikku sekarang juga. Keluarga Lin? Itu hidup dari kejayaan leluhurmu, hampir punah, keluarga yang runtuh. Kamu ingin aku minta maaf? Kamu tidak layak. Kakak, rumor itu benar. Keluarga Lin ini benar-benar menurun. Diinjak olehmu adalah berkah bagi mereka. Kamu mencari mati. Hai Seng, jangan gegabah. Para hadirin sekalian, kepergian juara tinju legendaris kita adalah duka bagi kita semua, dan penyesalan yang besar. Ini juga merupakan kerugian yang tak ternilai bagi dunia tinju Dacia. Semangatnya akan tetap bersama kita. Sarung tangan ini menyaksikan sang juara dalam pertarungan gemilang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sarung tangan yang dikenakan sang juara, sarung tangan beludru emas. Ku dengar nilainya sangat tinggi. Tidak bisa diukur dengan uang, nilai seni di dalamnya, setinggi 3 atau 4 lantai. Kini sang juara telah tiada. Dunia tinju Dacia tidak boleh tanpa pemimpin. Seorang presiden baru akan memimpin kita melanjutkan warisannya, dan melangkah maju. Mari sambut presiden baru ke atas panggung. Jituotai. Apa yang membuatnya layak menjadi presiden kita? Bukankah dia dari Beimu? Meskipun dia peringkat kedua di dunia, dia tidak bisa begitu saja menjadi presiden kita. Ya, betul. Harap tertib. Sekarang, mari kita sambut Presiden Jituo untuk menerima sarung tangan juara dan melanjutkan warisannya. Tunggu. Ketua. Anda terus mengatakan sebelumnya presiden baru akan menjadi seorang sesepuh yang dihormati? Bukan dia. Seseorang dari Beimu. Terlebih lagi, dia adalah musuh bebuyutan sang juara. Apa hak dia untuk menjadi presiden asosiasi tinju Dacia? Ya, iya, betul. Siapa bilang harus orang lokal untuk presiden? Kekuatan adalah kriteria terpenting. Setelah sang juara tiada, Master Jituo adalah nomor 1 di arena tinju dunia saat ini. Dia memimpin asosiasi. Apa salahnya? Berapa yang dia bayar padamu untuk membuatmu merendah-rendah? Pengkhianat yang menjual asosiasi, kau. Berani kau. Pada akhirnya, Dacia tidak punya siapa-siapa. Tanpa Su Jinghong, sisanya adalah sekelompok pecundang tak berguna, bangsa besar. Sungguh lelucon. Omong kosong. Kau tidak setuju? Kalau begitu, tantang aku dengan tinjumu. Di panggung ini, pemenang adalah raja. Jika ada yang tidak setuju, maju dan tantang aku. Master Jituo benar sekali. Kekuatan adalah satu-satunya standar. Siapapun yang tidak setuju, boleh maju dan menantang. Ayo, coba lihat apakah Dacia masih punya petarung. Kau. Kami tidak sebanding dengannya. Aku yang akan melakukannya. Aku, Suhui, menantangmu. Bagus, Wakil Presiden, terang-terangan mengejek dunia tinju Dacia. Apakah dia pikir Dacia tidak punya siapa-siapa? Wakil Presiden, meskipun dia peringkat kedua di dunia, Anda adalah Wakil Presiden Asosiasi Tinju Dacia, saudara kandung juara tinju. Anda tidak boleh membiarkannya meremehkan dunia tinju Dacia. Orang sepertimu, celaka yang selamanya hidup dalam bayangan kakakmu? Biarku bilang, kamu bahkan tidak sebanding dengan kelingkingnya. Cukup bicara. Aku menantangmu. Apakah kau berani menerima? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi karena ini kompetisi, pasti ada taruhannya. Apa taruhannya? Jika kamu kalah, tinju Dacia akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa tinju Dacia milikmu lebih rendah dari Beimu milikku, dan aku akan mengambil alih sebagai presiden, dan sarung tangan Su Jinghong akan menjadi milikku. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku, Jituotai, telah mengalahkan Su Jinghong.
Dan jika kamu kalah, Jika aku kalah, aku akan mengakui secara publik bahwa bayimu milikku lebih rendah dari Daxia, posisi presiden, akan aku serahkan, dan di makam Su Jinghong, aku akan bersujud dan meminta maaf. baiklah. Kalau begitu, sudah sepakat. Kakakmu pasti sudah mengajarimu beberapa keterampilan nyata, kan? Aku harap kamu bisa mengejutkanku. Xiao Hui, santai saja, jangan tertekan. Xiao Hui, santai saja, jangan tertekan. Langkah awan mengalir wakil presiden memang sesuai dengan reputasinya. Menghadapi serangan sengit dari Jituotai, Dia bisa menghindari semuanya. 3 besar pertahanan nasional, bukan sekadar pamer. Kekuatan sebanyak ini, pertahananmu lumayan. Jika itu adalah kakakmu, dia tidak akan pernah membiarkanku menemukan kelemahan secepat ini. sudah menemukan kelemahan, apa? Dia menemukan kelemahan. Wakil presiden mungkin dalam masalah. Teknik tinju ini saat berlatih dengan Xiao Chong, terlihat agak mirip. Gerakan ini kakakmu Su Jinghong juga menggunakannya. Terlihat familiar, bukan? Apa? Dia tidak mengajarkannya padamu? Gerakan ini bagaimana cara melawannya? Setiap pukulan mengenai sasaran. Tapi dia tidak menggunakan kekuatan penuh. Dia jelas mempermalukan wakil presiden. Gerakan ini sangat sulit dilawan. Kombinasinya cepat, kuat. Setiap pukulan mengenai sasaran. Di titik lemah wakil presiden. Tapi setiap pukulan tidak full power. Jadi dia dipermalukan. Bro, bagaimana cara melawan ini? Ada celah dalam kombonya. Jangan blok pukulan sebelum celah itu. Lalu pukul cepat ke kanan. Kekuatan penuh. Jangan diblok. Itu berarti terkena pukulan. Pukulan sekuat itu. Apa yang kamu bicarakan, gadis kecil? Jadi, sudah menemukan cara melawannya? Aku mengerti. Ada celah di combo ini. Itu titik lemahnya. Tapi untuk memanfaatkan celah, kamu harus terkena satu pukulan. Lalu serang dengan kekuatan penuh ke kanan. Jika kekuatannya cukup besar, Kamu bisa KO dia dengan satu pukulan. Cara kamu mematahkannya sudah benar. Tapi kekuatannya kurang. Tinju wakil presidenmu terlalu lembut, dibandingkan dengan kakakmu, kamu sangat jauh. Selanjutnya, aku tidak akan menahan diri. Xiao Hui. kalah. Wakil presiden kalah.
Daxia, apakah tidak ada yang bisa mengalahkannya? Semuanya. Maaf. Aku kalah. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kecuali Raja Tinju, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aku menang. Su Jinghong, apa kamu melihat itu? Aku mengalahkan Daxiamu. Jitu Otai. Jangan terlalu sombong. Ini Daxia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Aku, Jitu Otai, akan menyelesaikan ini. Aku akan menghadapi kalian satu persatu sampai kalian menyerah. Untuk menunjukkan bahwa tinju Beimu lebih keras dari milikmu, Daxia. Kenapa tidak ada yang maju? Semua pengecut, ya? Keluarga Zai dari Yandu? Bukankah kalian seharusnya bangsawan? Ayo naik. Sial. Seandainya aku berlatih lebih keras, aku akan menjadi juara. Aku pasti akan naik ke sana, dan memberi orang brengsek itu hadiah yang pantas. Ketua, kalau begitu, mari selesaikan ini dengan kemenangan. Aku akan hitung sampai 3. Jika tidak ada yang maju untuk menantang, maka aku nyatakan Master Jituo sebagai pemenang. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku, Jituo Tai, mengalahkan Su Jinghong. Beimu mengalahkan Daxia. Sarung tangan juara ini akan menjadi milikku. Hentikan. Lepaskan tangan kotormu. Ini gadis siapa? Dia benar-benar berani maju. Sepertinya cucu dari keluarga Lin dari kota Lidu. Gadis ini lagi. Lin Yu, apa yang kau lakukan? Jangan seret kami ke dalam ini, Kak. Jika tamu dari Beimu datang untuk bertanding seni bela diri, aku akan menunjukkan rasa hormat. Tapi kau menghina lingkaran tinju Daxia kami, dan menginjak-injak semangat pahlawan Daxia kami. Dan mengingini warisan sang juara. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Lingkaran tinju Daxia kalian. Setiap tokoh terkemuka di dunia tinju. Kalian semua jadi pengecut, ya? Terlalu takut untuk maju, membiarkan seorang gadis muda menanggung akibatnya. Apa maksudnya? Gadis muda, sebentar lagi, aku akan membuatmu memohon ampun. Omong besar. Bahkan juara nasional sepertiku tidak berani bergerak. Dan kau berani? Dia terlihat cukup lemah. Tapi cara dia menantang Jituo Tai, kurasa cukup memuaskan. Kak, dia peringkat kedua di dunia, kau? Apa kau benar-benar bisa mengalahkannya? Bajingan itu benar-benar keji. Aku akui kau punya kemampuan, tapi kau bahkan tidak setara dengannya. Kita akan mempertahankan Bukit Hijau, dan kita tidak akan kekurangan kayu bakar. Kau. Hari ini, kau akan membayar atas kata-kata dan tindakanmu. Aku, nenekmu, akan mengabulkan permintaanmu. Dan menjatuhkanmu. Kakak, Xiao Yu naik ke sana jelas bunuh diri, bahkan wakil presiden pun tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia menang? Kamu harus bicara padanya. Tunggu. Aku punya firasat. Belum pasti. Sepertinya kalian para pengecut benar-benar akan mengirim gadis kecil itu naik. Ayo, bersiaplah mati. Tunggu. Kami akan menghadapimu. Nona Lin, keberanianmu mengagumkan. Tapi jarak kekuatannya terlalu besar. Sebaiknya jangan. Ya, duduklah. Jika kamu naik, kami benar-benar akan ditertawakan. Aku pikir, kita bisa biarkan dia mencoba. Ini. Gadis kecil, aku akan memberimu 3 gerakan. Jika kamu bisa menjatuhkanku dalam 3 gerakan, kamu menang. 10 gerakan. 10 gerakan mungkin ada peluang. Salah. Maksudku, 1 gerakan untuk menjatuhkanmu. Ini adalah yang terbaik kedua di dunia. Kok berani dia mengatakan itu? Apa gadis ini gila? Berani sekali kau. Belum ada yang berani mengatakan itu di depanku. Hentikan omong kosong. Mari mulai. Dasar bocah nakal.
Kamu minta digebuk? Ada yang aneh. Pukulannya kuat. Yang lebih keras masih akan datang. Jituotai sebenarnya sedang bertahan. Gaya bertarung itu terlihat familiar. Cuma itu yang kamu bisa? Sudah kubilang. Aku akan menjatuhkanmu dalam satu gerakan. Makanya, itu satu-satunya gerakan. Pukulan yang dahsyat. Hebat. Kamu sebenarnya siapa? Kamu suka membuat orang memecahkan masalah, kan? Bagaimana cara kamu mengatasi gerakanku ini? Tunggu, pukulan ini sangat keras. Bagaimana aku bisa melawan ini? Aku yang terbaik kedua di dunia. Teknik pukulan ini tampak sederhana, tapi kekuatan di baliknya kuat. Sangat mengintimidasi. Keahlian Xiao Yu jauh di atas perkiraan kita. Wah, gadis ini luar biasa. Aku benar-benar salah menilai dia. Kau masih menyebutnya anak-anak? Oh, putri kecil keluarga Lin. Sia besar kita ternyata memiliki seseorang yang begitu berbakat. Kita harus merekrutnya ke dalam asosiasi. Hei Ji, kau bertarung atau tidak? Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Kau sebenarnya cukup baik. Aku meremehkanmu. Begini saja. Bagaimana jika kau menjadi muridku? Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu dan mewariskannya kepadamu. Kau ingin mengajariku? Aku, sang guru, melihat kau berbakat, dan aku bersedia menerimamu sebagai murid. Kau tahu aku juara tinju. Pasti celanamu lepas karena takut. Gerakan-gerakan burukmu itu, aku tidak terkesan. Rasakan ini. Tunggu. Kau tidak akan menggunakan gerakan itu lagi, kan? Ayo coba gaya lain jika kau begitu hebat. Baik. Aku akan mengalahkanmu. Sampai kau yakin. Tidak bagus. Kekuatan luar yang begitu besar. Energi dalam yang begitu kuat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu memblokir pukulan ini dengan mudah? Masih banyak hal yang mustahil. Aku selesai bermain denganmu. Akhiri saja. Naga bangkit dari laut. Sepertinya gerakan yang sama seperti sebelumnya. Jadi inilah naga bangkit dari laut. Naga bangkit dari laut? Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan gerakan itu? Kita telah meremehkan keluarga Lin selama ini. Bakat-bakat yang dihasilkan keluarga Lin jauh di luar imajinasi kita. Sia Raya penuh dengan bakat. Memang, aku bukan tandinganmu. Setelah kematian juara Su Jinghong, Sia Raya memiliki bakat sepertimu. Aku mengaku kalah. Tunggu. Kau sepertinya lupa sesuatu. Kerajaan Beimuku tidak sebanding dengan Sia Raya. Aku kalah. Su Jinghong, sarung tanganmu, aku masih belum bisa mengambilnya. Selamat. Dunia tinju Sia Raya memiliki penerus yang layak. Orang ini kalah dari Xiao Yu mungkin lebih menghancurkan daripada kalah dari juara. Dia pasti mempertanyakan hidupnya.
Kami menerima laporan bahwa Anda bersekongkol dengan musuh asing dan melakukan penipuan. Ikut kami. Semuanya. Karena itu adalah Nona Lin Yu yang mengalahkan Jitu Otai. Saya mengusulkan bahwa dia meneruskan posisi presiden. Bagaimana pendapat kalian? Ya, Presiden. Posisi presiden harus diwariskan kepadamu untuk memimpin dunia tinju Siaraya maju. Hei, wah, lihat siapa yang datang. Pahlawan besar kita kembali. Kudengar kamu mengalahkan yang terbaik kedua di dunia. Ini benar-benar berkah dari leluhur keluarga Lin yang menghasilkan jenius sepertimu. Ya, sebelumnya, paman keduamu dibutakan oleh keserakahan dan mencoba melawanmu untuk warisan dengan kemampuanmu. Saya pikir mulai sekarang, bisnis keluarga Lin harus semuanya di bawah manajemenmu. Kalian tidak melihatnya. Betapa sombongnya Jitotai saat itu. Tapi Xiao Yu kita hanya menggunakan satu pukulan naga bangkit dari laut. Wus kekuatan itu membuatnya terbang seperti layang-layang putus tali keluar dari arena. Baiklah, aku belum pernah melihat sikap ini darimu sebelumnya. Kakek, Selamat kembali. Kakek sejujurnya, teknik tinju Xiao Yu memiliki sedikit nuansa gaya juara tinju Su Jinghong. Xiao Yu, katakan pada kakek, apa sebenarnya? Siapa yang mengajarimu tinju Su Jinghong? Wah, jangan jeda seperti itu dong. sebenarnya aku Su Jinghong. Oh, aku penggemarnya. Aku biasanya nonton videonya untuk belajar tinju. Hahaha. Benar. Adikku biasanya suka nonton video tinju Su Jinghong. Oh begitu, nonton video saja, dan kamu bisa belajar. Sepertinya bakatmu melebihi yang kita bayangkan, bahkan lebih tinggi. Iya. Dalam 3 hari, akan ada kejuaraan tinju dunia. Kejuaraan tinju, bukankah tahun depan? Kematian juara tinju. Sudah lama ku dengar bukan kecelakaan. Orang-orang ini sudah lama mengincar kursi juara. Mungkin mereka menyebabkan kecelakaan itu untuk membunuh juara dan menggantikannya. Jadi sepertinya, penyelenggara dan peserta, semua mencurigakan. Apakah kematianku benar-benar bukan kecelakaan? Oh tidak, listrik padam. Keluarga Lin hanya punya 2 slot, Siapa? Xiao Yu dan Xiao Chong. Hehe. Tingkat kompetisi ini tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa kita ikuti. Ya, benar. Sekarang juaranya sudah meninggal, dan Xiao Yu baru saja mengalahkan peringkat 2 dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya sekarang. Saya percaya Xiao Yu akan membawa piala juara kembali. Xiao Yu, Xiao Chong, lakukan yang terbaik. Semangat. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dan melihat siapa sebenarnya dalang di balik layar. Ada apa? Sepertinya kondisinya memburuk. Aneh, bukankah aku sudah menyuruh Departemen Keuangan untuk mengirim uang untuk pengobatanmu setiap bulan? Apa? Aku dan adik kedua, yang memblokir pembayaran dari Departemen Keuangan. Xiao Chong, maaf, paman yang salah. Kau? Maaf. Cukup, Xiao Yu. Cepat bawa Xiao Chong ke rumah sakit terbaik di provinsi. Yo, bukankah ini mantan pacarku yang tidak berguna, yang bahkan tidak mampu membayar tagihan medis? Ini rumah sakit swasta kelas atas. Berani-beraninya kamu menginjakan kaki di sini. Bai Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ayahku? Dia adalah eksekutif tinggi di rumah sakit ini. Kenapa saya tidak boleh di sini? Kami di sini untuk periksa dokter. Minggirlah. Periksa dokter? Apa kamu mampu membayarnya? Biarkan aku memberitahumu. Hanya nyawa orang kaya yang berharga. Kamu, bagaimana Zhao Heng menjalankan rumah sakit ini? Penuh dengan sampah? Kami punya uang. Uang recehmu itu. Kamu bahkan tidak mampu membeli 1 pil. Dulu saat kamu mengejarku, kamu bahkan tidak mampu membeli perhiasan yang layak. Kamu masih berani bilang kamu kaya. Uang di sini cukup untuk pengobatanku.
Uang di sini cukup untuk pengobatanku. Oh, aku lupa memberitahumu. Oh, aku lupa memberitahumu. Ini bukan hanya soal uang. Rumah sakit kami hanya merawat orang berstatus tinggi. Dokter, perawat, Pak, ada apa? kami di sini untuk berobat. Dia menghalangi kami. Apa kamu akan melakukan sesuatu? Nona, Pergi dari sini sekarang. Zhao Heng ini benar-benar tidak mematuhi hukum. Berikan ponselmu. Hei Zhao Heng, pergilah ke rumah sakit distrik selatan sekarang. Hanya raja yang tahu nomor ini. Mungkinkah? Siapkan mobil untuk ke rumah sakit distrik selatan segera. Beraninya kau bicara nama ketua Zhao seperti itu? Bagaimana bisa Zhao Heng mentoleransi sampah sepertimu di rumah sakit? Dasar perempuan jalang, beraninya kau menghinaku. Satpam, usir dua sampah ini keluar. Kau tidak akan berani. Kak, mungkin kita sebaiknya biarkan saja. Ayo cari rumah sakit lain. Tidak, kita akan selesaikan ini hari ini. Hei, bocah nakal, kau akan diusir dari rumah sakit. Masih membantah saat kau akan mati. Tangkap mereka. Berhenti, semuanya, berhenti sekarang juga. Ketua Zhao, apa yang kau lakukan di sini? Dua orang rendahan ini ingin dirawat di rumah sakit kita. Sekretaris Zhao, bagaimana kelompok bisa mengizinkan sampah seperti itu menyelinap ke rumah sakit? Bukankah itu merusak reputasi kelompok? Zhao, Ketua Zhao, apa? Apa yang terjadi? Kau telah menyinggung dua tamu paling terhormat kita. Mulai hari ini, ayahmu dipecat, dan kau diusir dari kota ini. Ketua Zhao, aku tidak tahu. Aku buta dan bodoh. Aku tidak mengenali mereka. Ketua Zhao, tolong kasihani kami. Ayahku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Bawa mereka pergi. Tidak, Ketua Zhao, aku sungguh sadar aku salah. Ketua Zhao, aku sungguh sadar aku salah. Ketua Zhao. Permintaan maafku kepada kalian berdua. Aku akan mengatur dokter terbaik untukmu. Kak, aku merasa jauh lebih baik. Seperti orang baru. Pertandingan tinju, aku pasti bisa menghadapinya. Hehe. Kak, aku merasa seperti kau benar-benar berbeda sekarang. Apakah kau masih kakakku? Aku? Kakakmu? Tentu saja. Apa? Kamu pikir aku akan bilang kakak laki-lakimu? Kau tahu, di dalam tubuh kakakmu, dat hidup kakak laki-lakimu yang juara tinju, itu bikin dia pingsan ketakutan. Asal itu kakakku, aku oke, hehe. Meninggalnya sang juara tinju, Dot adalah kerugian besar bagi Federasi Tinju Dunia. Dengan perginya sang juara, Dot semua orang gelisah dan tidak tenang. Kami sangat perlu memilih juara baru untuk menstabilkan moral. Itulah mengapa pertandingan kejuaraan dimajukan. Munafik. Tapi di ring tinju, tinju tidak punya mata. Kami secara khusus mewajibkan setiap peserta untuk menandatangani surat pembebasan tanggung jawab kematian. Tidak ada tanggung jawab atas cedera atau kematian. Surat pembebasan tanggung jawab kematian? Apa? Menandatangani surat pembebasan tanggung jawab kematian? Ini belum pernah menjadi aturan sebelumnya. Apakah itu berarti di dalam ring, dat seseorang benar-benar bisa terbunuh? Tepat sekali. Seperti yang diduga, seseorang ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan saingan mereka dan menjadi juara tinju. Xiao Yu, Xiao Chong, kalian harus sangat berhati-hati. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda para kontestan hari ini, dari Kerajaan Padang Rumput Utara, Jituowa, Mingke dari Kerajaan Puncak Barat, Xiao Ye dari Kerajaan Ko, Zai Wei dari Kerajaan Daxia, Lin Chong dan Lin Yu. Xiao Ye, lawanku yang kukalahkan 5 tahun lalu, kudengar dia berlatih keras selama ini, jadi, kamu yang mengatur ini? Di antara mereka, selain Lin Chong, semua yang lainnya adalah ahli-ahli terbaik dari berbagai negara. Orang yang bernama Lin Chong itu, bukankah dia hanya mencari mati? Tepat sekali. Saya mengerti sekarang, Jituowa itu adalah adik laki-laki Jituotai, Xiao Yu. Kamu pasti sudah mengalahkan Jituotai, dan saudaranya Jituowa menyimpan dendam. Dia berkolusi dengan asosiasi tinju, untuk memasukkan Xiao Chong ke arena. Tujuannya adalah untuk membalas dendam. Xiao Chong, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan memaksakan diri terlalu keras.
Sekarang, mari kita sambut pertandingan ronde pertama. Ningke dari Kerajaan Puncak Barat versus Zai Wei dari Kerajaan Daxia. Para master dari Siwe tidak istimewa. Ki lemah. Kekuatan tersebar ke kanan. Serang tulang rusuk kirinya. Tulang rusuk kiri, kamu bercanda, Lin Yu. Memang benar kamu mengalahkan Jituotai. Tapi soal mengajar tinju, kamu tidak kompeten. Pertahanan orang ini sangat terbuka. Jelas di kanan. Bro, jangan dengarkan dia. Serang tulang rusuk kanannya. Memang, sisi kanannya lebih terbuka. Bro, aku tidak bisa mengalahkannya. Mungkin kita harus menyerah. Tulang rusuk kanan adalah jebakan. Mungkinkah? Kelemahannya benar-benar di tulang rusuk kiri. Seperti kata Lin Yu. Aku menyerah. Baik, baik, baik. Bagus. HMPH, keluar dari Daxia. Tidak, bagaimana mereka bisa begitu tenang? Ronde 1. Siwe Mingke kalah. Siapa yang siap untuk ronde kedua? Saya, ronde 2. Beimu Jituowa vs Daxia Diwei. Xiao, ada apa? Aku diracun. Siapa yang meracuniku? Saat aku menandatangani tadi. Aku akan mengejar mereka. Lupakan. Mereka merencanakan ini. Mereka pasti sudah menghancurkan bukti. Hei, Ketua Su ada di sini. Kamu terlambat. Maaf, semuanya. Menyelidiki kasus kakakku. Membuat terobosan besar. Butuh waktu. Ini. Seperti yang kuduga. Nona Lin, minum ini cepat. Apa yang kamu lakukan? Dia diracun dengan racun eksklusif kerajaan Kou, Kisasan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Xiao Ye di balik semua ini. Dia mengatur segalanya. Segalanya. Dengan menyuap kepala penasihat. Tujuannya adalah untuk merebut dan gelar juara dunia. Kami telah mengungkap kebenaran. Daatu, dalang di balik kecelakaan kakakku, adalah dia. Xiao Ye. Jadi itu adalah kamu, dendam lama dan masalah baru, diselesaikan hari ini. Ayo. Bubuk kisah ini sangat beracun. Butuh setidaknya 5 menit lagi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya sepenuhnya. Selama waktu ini, kamu tidak boleh bertarung. Tinggal 5 menit. Semoga dia bisa bertahan. Pukulan bagus, bagus. Kembali ke tempat asalmu. Tinggal 4 menit. Sudah berakhir, pecundang. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Dasar pengecut. Dia benar-benar berlutut dan memohon ampun. Ron 2. Zai Wei dari Daxia kalah. Siapa yang siap untuk ron 3? Aku pasti bisa bertahan 3 menit. Akhirnya kau datang. Kalau begitu, bersiaplah mati.
Lin Chong sama sekali bukan tandingannya. Perbedaan kekuatannya sangat besar, seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Ini adalah sudah mati. Baiklah. Bagus. Masih mau sok keras dan cari masalah? Mau ngaku kalah atau tidak? Aku perlu bertahan waktu. Kalau begitu, aku akan mengirimmu bertemu penciptamu. Kak, ibu dan ayah meninggal lebih awal. Selama ini, aku belum memenuhi tanggung jawab yang seharusnya aku emban. Akhirnya, kali ini aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Mundur. Aku menyerah, aku menyerah. Ronde ini, pemenang, Lin Yu dari Daxia. Ronde selanjutnya, Lin Yu dari Daxia melawan Xiao Ye dari negara Ko. Tidak percaya. Aku harus turun tangan sendiri. Gadis kecil. Berlutut sekarang dan menyerah. Berlutut 3 kali. Dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, tinjuku sekeras besi akan merenggut nyawamu. Pecundang dari 5 tahun lalu, masih berani menantang Daxia? Apa katamu? Kamu bersekongkol dengan Liga Tinju untuk menjebak juara, mencoba menutupi langit dengan satu tangan, dan mencuri tahta juara. Kamu bicara omong kosong. Itu fitnah yang disengaja. Kamu butuh bukti untuk semuanya. Mana buktimu? Presiden Su. Helikopter juara telah dirusak. Dari puing-puing, kami menemukan sidik jari anak buahmu. Anak buahmu sudah mengaku. Mereka menyeretmu sebagai dalangnya. Jadi, kamu bajingan, kamu menyakiti juara. Belum selesai. Dia bersekongkol dengan Direktur Federasi Tinju untuk mengadakan kejuaraan lebih awal dan meracuni Nona Lin. Tujuan mereka? Merebut gelar juara. Jadi itu yang terjadi. Betapa kejinya. Tidak bisa menang, jadi mereka pakai curang. Orang kau sungguh tidak tahu malu. Benar, direktur ini pengkhianat. Pengkhianat, turun. Turun, diam. Siapa bilang aku tidak sehebat? Kamu hanya mengalahkan nomor 2 dunia. Hari ini aku akan mengalahkanmu, dan menjadi nomor 1 dunia. Aku akan buktikan kekuatanku, dan merebut kursi juara, dan tutup mulut kalian semua. Baik. Kita lihat, siapa yang benar-benar memiliki kekuatan juara. 5 tahun lalu, aku mengampuni nyawamu. Hari ini, aku akan mengambil nyawa kotormu.
bagus. Tidak mungkin, bagaimana kau tahu teknik tinju Su Jinghong? Itu tidak mungkin. Masih ada lagi. Kau hanya beruntung dengan 2 gerakan, bersiaplah mati. Pukulan bagus. Tebakan beruntung lagi. Sekarang, tinju siapa yang lebih kuat? Tangkap dia. Apa yang membuatmu begitu sombong? Ilmu hitam negara Kou. Dia sudah gila. Mereka bilang ilmu hitam ini menukar umur dengan kekuatan. Begitu digunakan, kematian sudah dekat. Dia sudah di ujung tanduk. Dia siap menyeret kita semua bersamanya. Awas, Putus asa, iya. Sihir negara Kou ini memang punya trik. Sayangnya kau melawanku. Su Jinghong. Gerakan itu familiar. Itu naga bangkit dari laut, bukan? Ini bahkan lebih kuat, naga pemarah yang bertobat. Pandangan itu, mustahil. Su Jinghong sudah mati, sudah mati. Juara, kamu sudah bangun. Ah, sakit, sakit. Xiao Yu, kamu menang. Kamu juara dunia. Lin Yu, Lin Yu, Lin Yu. Juara, juara, juara. Berapa lama aku pingsan? Kamu koma, selama 10 hari penuh. Direktur Su, demi keselamatanmu. Kami bilang pada semua orang kamu sudah meninggal. Juara, juara, juara. Lihat, juara dunia baru telah dinobatkan. Itu perempuan. Apa salahnya? Kamu meremehkan perempuan? Tidak, tidak. Kamu benar-benar mengharumkan nama keluarga Lin. Hati-hati, hati-hati. Oh, Hei. Pelan-pelan, pelan-pelan, juara. Juara datang. Ini juara dunia yang baru. Halo, juara dunia?